Selamat malam semuanya, terima kasih telah bergabung ke dalam webinar ini. Kita baru buka Zoom-nya ya, kita tunggu beberapa menit lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk semuanya. Selamat datang di webinar Mari Bicara tentang COP30. Akan sangat baik jika Anda memperkenalkan diri Anda di chat dan menyampaikan dari mana Anda terhubung atau terkoneksi. Excel silakan disampaikan tautan presentasinya di chat, jadi semua bisa akses. Baik, tentu. Tunggu sebentar. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat datang ke webinar Mari Kita Bicara tentang COP30. Anda bisa mengakses penjuru bahasaan untuk pertemuan ini melalui tombol dengan titik 3. Lalu Anda klik more dan interpretation. Lalu Anda bisa memilih channel bahasa yang sesuai dengan Anda. Terima kasih kepada semua interpreter atas pekerjaan luar biasa yang Anda lakukan. Kita merekam pertemuan ini, baik video dan audio dalam bahasa Inggris, dan kami juga akan merekam dalam bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan juga bahasa Indonesia. Dan semuanya akan tersedia bagi Anda sesuai dengan slide yang tersedia ya, dan materi lain yang akan dibagikan segera. Ini adalah briefing pertama di tahun 2025 ini dari tim Groundwork. Saya rasa jumlah orang yang datang di dalam pertemuan ini cukup banyak. Saya akan memperkenalkan diri saya dan tim kami dari Groundwork, lalu kita akan masuk ke isi webinar kita hari ini. Nama saya Philippa Bailey, saya ilmuwan dan komunikator dan praktisi pelibatan, dan pekerjaan saya adalah mengubah ya percakapan iklim dengan menemui komunitas serta kelompok yang berbeda. Proyek yang kali ini kita sebut dengan Groundwork Policy Briefing untuk aksi ya, atau briefing kebijakan untuk aksi. Ya, kita akan bicarakan tentang COP30 dan rekan-rekan saya di dalam proyek ini ada Paula Alvarado, Dina Salas, dan nanti saya akan perkenalkan mereka. Mereka akan memonitor chat juga dan akan memonitor Anda. Silakan Paula Alvarado. Baik, terima kasih Filipa. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Seperti yang disampaikan oleh Filipa, nama saya Paula Alvarado. Saya bekerja di dalam proyek Groundwork ini di 2 tahun terakhir. Di COP29 bersama dengan Filipa, Lina, dan membuat briefing kebijakan ini untuk mendukung para delegasi yang akan datang ke ruang COP30 ini dan menciptakan tool atau perangkat yang tepat untuk memandu untuk komunikasi dan juga pengembangan yang akan dilakukan di COP30. Saya bekerja di bidang ini selama 2 dekade dan senang sekali menjadi bagian dari sesi ini. Sesi ini akan menjadi luar biasa sekali. Silakan, Tina Salas. Halo, luar biasa bertemu dengan Anda di sini pagi, siang, dan sore. Dari manapun Anda berada, nama saya Lina Silas. Saya
tinggal dan lahir di Kolombia. Saya bekerja dengan tim ini selama 2 tahun dan saya sangat bersemangat ada di sini untuk menjawab pertanyaan yang mungkin Anda ajukan di dalam chat yang Anda sampaikan di chat juga ya. Dan kami juga menyambut Karina Melon sebagai koordinator internasional APIB. Karina, silakan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Karina Melo. Sebagaimana Filipa sampaikan, saya adalah koordinator internasional, ya, urusan internasional dari APIB, Artikulasi Masyarakat Adat Brazil, dan saya juga liaison officer APIB bagi GATC. Dan saya senang akan membagikan strategi kami dari APIB dan GATC yang kami kerjakan bersama dengan organisasi dan pimpinan masyarakat adat nantinya di COP30. Terima kasih Karina. Kita ke slide berikutnya. Ya. Satu lagi ya, untuk memberikan latar belakang terkait dengan briefing ini adalah kolaborasi antara pusat briefing kebijakan ya. Jadi ini adalah kerjasama dari ICPH, KLUA, Seed for Change, dan TINTA. Kami bekerja bersama untuk mengembangkan briefing kebijakan tertulis dan virtual untuk organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal dan juga organisasi masyarakat keturunan Afrika. Kami menggunakan informasi intelijen kebijakan terkini dari International Climate Politics Hub atau ICPH dan melakukan pelarasan dengan prioritas masyarakat adat dan komunitas lokal, kemudian melakukan sesi briefing online dan menyampaikan materi ya yang terkait dengan event-event iklim kunci dan topik-topik terkait ya. Jika ada topik yang menjadi fokus region Anda, silakan sampaikan. Siapa tahu kami bisa membantu. Tim kami sangat kecil, tetapi kami ingin merespon ya kebutuhan Anda. Ya, melihat apa yang bisa kita cover, untuk kita bahas, pertama adalah pendahuluan, lalu kita akan mendalami apa itu COP, lalu mengeksplorasi negosiasi yang ada di situ, dan apa kaitannya dengan prioritas masyarakat ada, dan Karina akan menyampaikan pandangan dan harapan tapi untuk COP30 dan beberapa isu prioritas yang mereka kedepankan. Dan kita juga akan berbicara tentang mobilisasi atau pengerahan masyarakat adat secara lebih luas, dan nanti akan ada sesi tanya jawab juga di akhir webinar ini. Jadi kalau kita masuk lagi, apa itu COP? Ya, hal yang luar biasa ini. Kita akan bicara tentang apa itu UNFCCC, yaitu kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, apa yang terjadi di negosiasinya, di luar negosiasi, dan hal terkait lainnya. Ada banyak lapisan dari proses ini ya, jadi memahaminya dan koneksinya, ya ini akan memutuskan bagaimana kita bertindak dan memberi dampak. Jadi UNFCCC dan juga konvensi keanekaragaman hayati dan juga konvensi untuk melawan pengurunan ini selaras dengan konvensi Rio 2022 ya, dan para pihak dari UNFCCC ini adalah negara-negara ya, apapun yang dinegosiasikan itu antara negara, hanya 3 negara yang tidak menjadi bagian dari UNFCCC yaitu Iran, Libya, dan Yemen. Yaman ya. Bagaimana Anda juga telah ketahui dan lihat bersama ya bahwa Amerika Serikat juga meninggalkan UNFCCC di Januari 2026 ya, tetapi telah memberikan dampak. Jadi event ini menjadi sangat penting karena ini menandai 10 tahun Perjanjian Paris. Perjanjian Paris adalah di mana negara-negara bersepakat tentang pasal yang mengikat untuk memastikan peningkatan dari suhu dunia atau bumi ini tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Dan yang sering muncul angkanya adalah 1,5 derajat Celcius karena adanya ilmu pengetahuan dan penelitian, karena semakin banyak dampak negatif kalau kita melewati lebih dari 1,5 derajat Celcius peningkatan suhu. Dan negosiasinya terjadi di COP itu adalah pintu menuju tujuan-tujuan ini. Seperti jalan menuju 2030 ya.
Ada banyak perjanjian, kesepakatan yang terjadi untuk mengimplementasikan, tujuan ini ya, membuatnya menjadi nyata. Dan COP adalah di mana para pihak dari kesepakatan ini datang hadir bersama untuk berdiskusi dan bernegosiasi. Jadi ini pertemuan tahunan ya. Kalau kita lihat kembali apa yang terjadi di COP 28, 29, 2 tahun yang lalu, COP 28 di Dubai, Anda lihat presiden COP di sana ya, dan elemen kuncinya di situ adalah ini merupakan inventarisasi global pertama atau stocktake ya, di mana negara-negara melihat sejauh mana mereka sesuai dengan track atau jalur untuk mengulangi perubahan iklim ini, dan tidak mewujudkan bahwa jawabannya adalah kita tidak on track, tidak sesuai dengan jalur, kita melakukan perubahan signifikan dan perkiraan temperatur lebih baik, tetapi belum cukup untuk, apa yang dibutuhkan ya. Sebagai hasil dari proses tersebut, proses perenungan dan refleksi tersebut, presidensi Dubai pada saat itu mengusulkan ya, di mana usulan ini diterima oleh negara-negara lain, di mana mereka akan menghentikan bahan bakar fosil, dan ini pertama kalinya di mana bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab dari perubahan iklim, dan ini yang paling banyak disebutkan di dalam negosiasi. Jadi untuk 3 kali lipatkan ya, energi terbarukan, dan juga menggandakan efisiensi energi. Di COP29 di Azerbaijan, Baku ya, ada kesepakatan pertama mengenai pendanaan baru ya, kesepakatan pendanaan baru 300, miliar dolar ya, dengan tujuan 1,3, 1,3, TN ya. Jadi sepertinya ini harus meningkat angkanya, 3 atau 4 kali lipat, 1,3 triliun ya, per tahun, bukan hanya 300, miliar dolar per tahun. Nah, kemudian di Baku disepakati bahwa Belem di Brasil akan menjadi tempat COP30, di mana ikrar pendanaan akan dinaikkan 3 kali lipat, dari 300 miliar dolar menjadi 1,3 triliun dolar. Ini adalah hasil yang mengecewakan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, yang mana pendanaan ini tidak cukup, kualitasnya rendah, dan tidak dilakukan secara langsung. Dan sebenarnya bisa ditingkatkan ya dalam hal pendalamannya, dan bahwasanya pendanaan ini tidak ditargetkan untuk masyarakat adat dan komunitas lokal, tetapi masuk atau nyangkut di beberapa lapisan-lapisan lainnya, sehingga tidak mencapai wilayah masyarakat adat dan komunitas lokal, yang mencapai wilayah mereka sangat kecil. Kemudian ada juga kekhawatiran, penggunaan tata bahasa ya, bagaimana ada beberapa pihak yang menarik dari, eee, komitmen pengurangan bahan bakar fosil. Dan jadi masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika ingin memasukkan hak mereka di dalam inti, proses UNFCCC, yang mana selama ini belum ya tercapai penuh. Jadi ini merupakan masa mengecewakan ya bagi masyarakat adat. Tentu pencapaian COP29 sangat mengecewakan bagi masyarakat adat. Nah, lanjut, tahun ini akan ada COP30 di Belém, Provinsi Pará, Brasil, bagian utara Brasil, dari tanggal 10 sampai 21 November 2025, hampir 2 pekan ya. Ya ini periodenya sangat pendek ya kalau diperkirakan, karena ada World Leader Summit atau KTT pimpinan dunia ya, sebelum COP, 3 hari sebelum COP ada pertemuan tersebut. World Leader Forum, dan Belém merupakan pintu masuk dari kawasan Amazon, dataran rendah Amazon ya, dan ini adalah kota kecil, dan ini merupakan acara yang sangat besar sekali sekali ya bagi BLM. Dan
Brasil merupakan tuan rumah G20 tahun lalu dan sekarang berhasil memimpin diplomasi dunia dan ini relevan sekali dengan hilangnya Amerika Serikat begitu ya, tanda kutip, dari, diplomasi dunia. Nah, jadi seperti apa nanti COP? Terlihat seperti apa? Jadi selalu ada 2 zona, zona biru dan hijau di COP. Di Belen ini akan menjadi bagian ya, akan memberikan ide luas dan skalanya. Ini akan dijadikan sebagai park ya. Green zone ini atau zona hijau ini adalah taman publik, taman umum gitu ya, yang akan ada pavilion-pavilion, stall, tetapi tidak ada negosiasi. Dan blue zone atau zona biru kalau diklik akan boleh diakses hanya oleh orang-orang yang memiliki akreditasi dari organisasi-organisasi yang diakreditasi. Diperkirakan akan ada 30 sampai 50.000 orang yang memiliki akreditasi, sekitar 1.000 daripadanya merupakan masyarakat adat atau 2% daripadanya ya, daripada keseluruhan delegasi yang bisa mengakses zona biru. Ya, ini akan ya sekitar 3.000 sampai 5.000 delegasi masyarakat adat biasanya COP. Tetapi tentunya orang yang akan datang tidak semua akan ada di blue zone, jadi total delegasi masyarakat adat itu akan sekitar 2%, dan ini akan menjadi sangat besar ya, kekuatan yang sangat terlihat dan menjadi sangat penting ya, kontribusi COP30 yang sangat penting. Bagaimana kita memastikan bahwa 2% delegasi masyarakat adat ini bisa memberikan dampak yang besar dan menyerukan kepada teman-teman atau orang-orang di luar negosiasi dan di luar dari zona biru untuk memperkuat pesan mereka. Jadi ini diagram yang saya buat, mungkin Anda bisa mengklik beberapa kali Excel. Ini seperti lapisan bawang bombay ya. Di negosiasi ada jumlah orang yang sangat kecil, lalu ada lapisan lain di situ yang semakin semakin besar adalah bagian publik ya, atau umum. Bagian besar paling luar adalah publik, media, percakapan, dan kampanye. Kemudian tanda panah di sebelah kanan ya, semakin ke atas semakin publik, semakin umum, semakin ke bawah visibilitasnya semakin berkurang. Semakin kita ke visibilitas negosiasi, ini tidak banyak untuk orang biasa, jadi visibilitasnya sangat sedikit. Ya, jadi kita bisa mengingat gambar ini, nanti kita bisa kembali lagi ya, karena ini akan menghasilkan pemikiran yang menarik. Mari kita beranjak ke negosiasi itu sendiri dan bagaimana kaitannya dengan masyarakat adat dan cara kerjanya ya. Slide berikutnya. Jadi UNFCCC dan prosesnya sangat kompleks, ada banyak sekali track yang paralel, fokus dengan berbagai isu seperti mitigasi, adaptasi, kerugian dan kerusakan, pasar karbon, pangan dan alam. Dan yang perlu diperhatikan dalam negosiasi mungkin ya adalah memilih satu track saja, dan yang mungkin kita lakukan adalah memilih satu track ya, karena setiap hari ada banyak sekali event atau perhelatan yang terjadi bersamaan, jadi sulit untuk mengikuti semua jadwal itu bersamaan. Dan setiap negosiasi itu digerakkan berdasarkan konsensus, jadi semua orang di ruangan harus bersepakat ya. Dan inilah yang membuat proses ini sangat lambat dan sulit, bisa dikatakan. Katakanlah kalau ada 197 pengacara gitu dengan perspektif yang berbeda dari negara-negara yang berbeda, tata kelola yang berbeda, industri yang berbeda. Jadi yang dipilih oleh negara-negara untuk dilakukan dalam berbagai situasi adalah mereka membuat kelompok negosiasi, dan ini
membantu mereka untuk membuat prosesnya menjadi efektif dan hasil yang diharapkan, mendapat hasil yang diharapkan. Misalnya asosiasi negara-negara pulau kecil yang mewakili negara-negara pulau kecil yang terdampak oleh peningkatan permukaan air laut. Ya, ada banyak frustrasi terkait dengan proses ini, ada beberapa negara yang mungkin bisa Anda bayangkan ya, mereka yang memiliki kepentingan bahan bakar fosil yang kuat, yang kadang, menolak bahasa-bahasa keras, ambisi-ambisi kita yang besar, dan juga mencoba menghentikan proses. Ada juga frustrasi di luar proses ini adanya usulan-usulan karena begitu negosiasi menjadi rumit, ini menjadi lebih mahal, lebih sulit ya, dan orang artinya memiliki risiko untuk kehilangan track di dalam isu-isu ini. Koneksi antara iklim dan alam misalnya, ya tentunya dari sudut pandang masyarakat adat ini merupakan sesuatu yang sangat terkoneksi ya. Jadi akhirnya mereka sangat terpecah di dalam negosiasi ini, terpisah ya. Ada juga keprihatinan tentang multilateralisme, atau bagaimana negara bisa bekerja bersama ini yang kita lihat ya, di negara seperti Amerika Serikat, mereka menarik diri dari berbagai ruang dan tentunya pengetahuan masyarakat adat banyak sekali yang bisa dibawa ke ruangan ini, bagaimana mencapai konsensus atau mufakat ya, bagaimana berdiskusi secara efektif setiap saat dengan melalui mufakat. Dan sangat, senang melihat proses ini mempengaruhi COP UNFCCC. Negosiasi terjadi setiap tahun dan COP merupakan momen yang besar. Biasanya setengah tahun perjalanan ya, minggu depan itu sudah tahun perjalanan akan ada percakapan di Bonn minggu depan ya, dan ada negosiasi juga yang terjadi di sana. Jadi status apa yang dimiliki oleh masyarakat adat di UNFCCC? Masyarakat adat dan organisasi masyarakat adat adalah satu dari 9 konstituensi resmi yang memiliki status di dalam proses ini. Konstituensi lain termasuk juga, perempuan, bisnis, NGO, dan konstituen ini bisa sangat efektif ketika mereka bekerja bersama. Namun ya mereka bisa mengobservasi, negosiasi, dan berkomentar dengan bekerja bersama. Jadi perlu negara-negara yang mendukung mereka untuk menyampaikan pandangan mereka dan mengadvokasi atau mendukung ya suara-suara mereka di dalam negosiasi. Antara organisasi masyarakat adat ada kaukusnya ya, kaukus masyarakat adat disebut sebagai Indigenous Peoples Forum ya, atau Forum Masyarakat Adat mengenai perubahan iklim, ada logonya di sebelah kanan. Mereka melakukan pertemuan setiap hari untuk semua masyarakat adat di dalam zona biru biasanya untuk mereka mendiskusikan isu-isu yang sedang dinegosiasikan dan berkontribusi terhadap negosiasi tersebut. Ada juga kaukus pemuda yang meningkatkan suara pemuda adat di dalam konstituen ini. Hal lain atau kelompok lain yang ingin saya sampaikan atau mekanisme kunci di dalam proses ini yang ingin saya sampaikan adalah platform masyarakat adat dan komunitas lokal. Ini yang membawa masyarakat adat dan komunitas lokal dengan atau membawa masyarakat adat begitu ya dengan para pihak dari 7 region sosial budaya, membangun di mana mereka bertukar pengetahuan, membangun kapasitas dan berkolaborasi dengan UNFCCC. Ini merupakan pertemuan pengumpulan pengetahuan mereka ya setiap tahunnya di COP. Setiap tahun mereka juga melakukan pertemuan pra-COP. Jadi kalau Anda ingin menghadiri IPP, maka Anda harus registrasi sebelum percakapan resmi mereka dilakukan. Baik, kita lanjut lagi. Saya bicara tentang organisasi masyarakat adat sebagai konstituen, pengamat, atau observer
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana masyarakat adat bisa membentuk apa yang terjadi di COP. Tentunya kita harus menghapus atau melawan eksklusi struktural atau ketidaksertaan struktural dan masyarakat adat ini bisa, ikut dan sebenarnya partisipasinya cukup terpengaruh oleh hubungan dari masyarakat adat dan negaranya sendiri. Ada upaya yang besar setiap saat untuk menaikkan profil dan suara masyarakat adat dan COP30 adalah peluang yang khusus atau spesial untuk melakukan hal ini dengan lebih lagi. Jadi sejauh ini secara efektif mereka lakukan adalah berbicara dengan para pihak sebelum COP, jadi mengenal pemerintah nasional mereka, bercakap dulu kapanpun sempat, dan menemui delegasi negara mereka. Dan dan juga perwakilan masyarakat adat di dalam, delegasi, negara mereka ya yang menggunakan badge negara mereka. Ada juga kelompok kerja di dalam Kaukus yang sangat aktif yang membahas tentang pendanaan, pasar karbon, adaptasi, kerugian dan kerusakan. Jadi ada beberapa fokus dari Kaukus ini yang bisa disampaikan. Mereka bisa berkomentar di dalam negosiasi sebagai observer dan presidensi COP juga mengadakan pertemuan untuk menyampaikan prioritas-prioritas masyarakat adat. Jadi gambar-gambar di kanan ini adalah contoh dari Azerbaijan ya mengenai kepemimpinan masyarakat adat dan juga pengetahuan tradisional yang menyertakan berbagai pimpinan masyarakat adat. Masyarakat adat juga memiliki peluang untuk berbicara di dalam upacara pembukaan dan penutupan ya, dan Anda bisa menemukan linknya untuk membaca kontribusi masyarakat adat di dalamnya. Dan yang tahun ini juga penting adalah ada 9 negara Amazon yang baru bertemu di Brasilia, Brazil, untuk melaksanakan pre-COP masyarakat adat untuk mengartikulasikan dan mengkoordinasikan prioritas mereka untuk COP30 dan Anda bisa menemukan linknya juga di catatan slide ini. Kita ya masih membahas tentang negosiasi dan beberapa topik yang akan didiskusikan tahun ini antara lain adalah kemajuan menuju hasil global stocktake atau GST, bagaimana menghentikan bahan bakar fosil, 3 kali lipatkan energi terbarukan, kemudian menggandakan efisiensi energi, dan bagaimana memastikan ketiga hal ini terjadi. Lalu ada juga program kerja transisi energi berkeadilan terkait dengan transisi negara-negara dari energi fosil ke sumber energi lainnya, dan transisi energi berkeadilan ini merupakan topik sangat sangat penting ya bagi masyarakat adat dan komunitas lokal karena berimplikasi terhadap hutan, penggunaan lahan, dan juga ekstraksi atau pengerukan mineral yang terjadi ya, dan juga pengambilan, ekstraksi dari mineral yang akan membuat baterai ya, ini memberikan dampak terhadap wilayah masyarakat adat. Anda bisa menemukan linknya di presentasi, ada deklarasi yang dibuat oleh masyarakat adat mengenai transisi berkeadilan, di tahun lalu. Elemen lainnya dalam menegosiasi adalah sebuah peta jalan dari baku ke Belen, pendanaan pembiayaan iklim dari 300 miliar dolar menjadi 1,3 triliun dolar untuk pembiayaan adaptasi. Satu hal yang sangat penting untuk membuat kemajuan tahun ini adalah bagaimana caranya kita akan menangani hal ini dengan semakin meningkatnya temperatur dunia. Lalu tahun ini juga adalah merupakan deadline atau titik akhir bagi setiap negara untuk memberikan NDC atau kontribusi yang diniatkan secara nasional, bagaimana cara mereka akan menurunkan emisi karbonnya dari tahun ke tahun untuk bisa sesuai dengan 1,5 derajat tersebut. Sebenarnya deadline-nya adalah 9 bulan lalu, tetapi hanya beberapa negara saja yang
berhasil melakukannya, tetapi negara-negara juga bisa melakukan pembaruan tentang hal ini. Dan inilah hal yang penting bagi masyarakat adat, di mana mereka bisa terlibat dengan para pemerintahnya untuk memastikan prioritasnya terwakili dalam NDC ini. Oke. Maaf, saya sudah berbicara begitu lama. Mungkin Anda ingin rehat sejenak ya, tapi kita akan berbicara sedikit tentang di luar negosiasi karena beberapa hal penting yang memiliki profil publik tinggi dan sangat penting bagi masyarakat adat dan juga keturunan Afrika ini juga terhubung dalam lapisan selanjutnya. Dan hal ini termasuk apa yang kita katakan agenda aksi. Jadi agenda aksi ini adalah bukan hanya tentang negara atau para pihak, tapi juga mengikut sertakan bisnis, filantropi, dan juga masyarakat sipil. Hal yang menarik tentang agenda aksi adalah tidak memerlukan konsensus untuk maju ke depan. Jadi, ini bisa menjadi lebih ambisius dalam hal yang ingin dicapai ya. Karena begitu para pihak bersepakat, menyetujui, kita bisa melakukannya. Jadi beberapa deklarasi bisa terlihat akan dilahirkan dari agenda aksi ini. Beberapa orang-orang penting kita katakan sebagai pejuang iklim dan di Brasil ada 3 pejuang iklim yaitu Sinea Wapicana, juara masyarakat adat. Dia berasal dari Raiman di Amazon. Marcele Oliveira, juara kaum muda, dia yang ada di foto bersama Presiden Lula, dan juga Dan Yospe yang menjadi eksekutif industri otomotif dan dia juga yang membawa industri ini dalam proses G20 ya. Ada juga dari tahun lalu dari Azerbaijan, Nigar, dan sayangnya Rosana Mubarak dari UAE, dia bukan lagi pejuang iklim, tetapi dia merupakan pendukung terbesar dari hak masyarakat adat. Dan dia sudah menyiapkan sebuah penelitian untuk masyarakat adat dan juga perubahan iklim ya. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang penting yang akan bisa mengekspresikan pentingnya perubahan iklim ini dalam masyarakat adat. Hal lain yang juga sangat penting yang muncul tidak hanya di dalam negosiasi tapi juga di sekitar negosiasi adalah tentang penguasaan lahan dan juga pembiayaan langsung. Jadi ini artinya kita memberikan pendanaan langsung kepada masyarakat adat tidak melalui organisasi internasional atau pemerintahan, tetapi memberdayakan masyarakat adat untuk mengelola uang tersebut. Jadi ini adalah agenda yang sudah dimunculkan di luar dari negosiasi tersebut. Dan 2 hal yang bisa kita lihat terjadi juga di slide berikutnya adalah ada yang kita katakan ikrar kepemilikan lahan 2.0. Jadi ini dimulai di COP26 ya, bahwa ada ikrar 1,7 miliar dolar Amerika untuk kepemilikan lahan bagi masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Dan itu sudah diimplementasikan sebagian besar sekitar 79% pada tahun 2024 dan sudah mendukung 166 organisasi masyarakat adat, masyarakat lokal dan juga masyarakat adat, organisasi masyarakat adat lainnya. Tapi kami harapkan di COP30 akan ada ikrar yang baru yang diperbaharui dan lebih besar tentang kepemilikan lahan ini, tetapi ini masih diperhatikan ya karena beberapa pemerintahan sangat tertarik untuk berkontribusi, tetapi pemerintahan lainnya masih ragu-ragu. Jadi kita harus menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Tapi sangatlah menarik untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di ikrar pertama dan juga ikrar selanjutnya. Dan kita juga ingin mengetahui bagaimana kita bisa membantu menyalurkan dana itu kepada komunitas secara langsung. Elemen kedua yang saya ingin katakan di sini adalah Excel yang selanjutnya adalah Tropical Forest Forever Facility atau TFFF.
ini sudah diusulkan oleh pemerintah Brasil dan akan diluncurkan pada COP30. Dan ide dari TFFF adalah sebuah mekanisme keuangan untuk melindungi hutan yang masih berdiri. Jadi ini bukan untuk mengembalikan hutan yang sudah gundul atau jadi beberapa hal ini juga akan dikembalikan kepada masyarakat adat dan juga komunitas lokal dan pengembalian investasi ini sebesar 20%. Jadi diskusi ini sedang berlangsung dengan inisiatif masyarakat adat global supaya mereka juga bisa melibatkan masyarakat adat dan hal ini dilakukan oleh GATC dan Anda juga bisa membaca keterlibatan GATC dalam TFFF juga linknya juga ada di presentasinya. Dan di luar dari proses formal ada juga tentang pavilion masyarakat adat, mungkin bukan yang terlihat terlalu wah ya tempatnya, tapi ini adalah tempat di mana orang-orang bisa datang bersama untuk berbicara dan berbagi tentang pengalamannya, apa yang terjadi di komunitas dan teritorinya, dan juga hasil yang mereka dapatkan. Dan ada juga banyak acara sampingan yang dipimpin oleh masyarakat adat. Ini adalah contohnya yang dilakukan oleh GATC ya tentang pendanaan langsung. Dan ini adalah tempat yang sangat penting untuk meningkatkan visibilitas dalam prioritas masyarakat adat. Oke, jadi saya sudah mengatakan begitu banyak hal. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan kita akan mengambil waktu sejenak untuk bernafas dan juga merenung ya bagaimana semuanya terhubung. Saya ingin mendengarkan juga uh, renungan rekan-rekan di kolom chat bagi Anda dan juga bagi kita semua. Jadi kembali lagi kita akan maju ke slide selanjutnya. Ini kita kembali ke analogi bawang. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut ya, ada agenda aksinya, ada acara sampingannya, ada zona hijau, ada mobilisasi. Jadi demonstrasi bisa terjadi dari zona hijau, zona biru, dan kita juga ada percakapan atau kampanye publik dan media. Jadi sangatlah baik jika rekan-rekan mau merenung di manakah ruang di mana saya bisa memberikan dampak dan bagaimana saya bisa terhubung dengan itu dan juga bisa terhubung antara ruang-ruang tersebut sehingga kita juga bisa menjadi jembatan untuk bisa membantu informasi dan juga solidaritas bergerak dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Jadi kita akan ambil beberapa menit kalau Anda ingin juga membagikan informasi dan juga hal yang Anda ketahui tentang COP30 juga silahkan dibagikan di kolom chat sehingga orang lain juga tahu apa yang sedang Anda lakukan. Nah, saya lihat juga di chat ya, setiap orang yang ada di Zoom hari ini akan bisa mendapatkan akses dari presentasinya. Jadi Anda bisa download juga, linknya sudah ada di kolom chat. Jadi Anda juga punya presentasinya dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, dan bahasa Indonesia juga, Perancis juga. Jadi silahkan Anda bisa mengunduh presentasinya dan menggunakan sesuai keperluan Anda. Dan jika ada kesalahan, silahkan beritahukan kepada kami. Kalau Anda memiliki acara-acara yang akan dilaksanakan di COP30 yang Anda ingin bagikan dengan orang lain, atau ada pertanyaan, atau ada ide bagaimana, atau di mana Anda sedang berada di lapisan bawang tersebut ya. Saya melihat ada yang bertanya, bagaimana caranya masyarakat adat
representatif masyarakat adat bisa masuk ke zona biru tanpa akreditasi, maaf, tidak mungkin bisa masuk tanpa akreditasi. Jadi Karina sudah menjelaskan tadi, tapi pemerintah Brasil ini sedang berusaha untuk bernegosiasi dan juga masyarakat adat juga bernegosiasi untuk bisa memastikan ada 500 delegasi di zona biru dan juga 500 delegasi di zona hijau juga. Jadi masyarakat adat yang ingin mengakses zona biru itu harus masuk ke dalam delegasi negaranya supaya bisa mendapatkan akreditasi. Sayangnya zona biru ini sangatlah ketat ya, sehingga perlu akreditasi. Ya, jadi kalau zona hijau tidak perlu akreditasi, terbuka untuk seluruh publik, setiap orang bisa masuk ke zona hijau gratis, Anda bisa mendapatkan tiket untuk hari itu, jadi terbuka untuk semuanya, tapi zona biru saja. Jadi Karina akan berbicara tentang hal ini, tapi nanti akan ada eh, kegiatan untuk masyarakat adat yang terus berlangsung ya, sebagai bagian dari eh, COP dari PBB ini, bukan hanya eh, di tempat ini ya, di luar zona hijau dan zona biru yang tadi saya sudah sebutkan, di mana masyarakat adat pun bisa berpartisipasi. Saya melihat pertanyaan dari Wendy ya, tentang tenggat waktunya. Jadi saya akan cek terlebih dahulu di UNFCCC websitenya untuk mengetahui tenggat waktunya dan juga kapan akan ada tenggat waktu untuk pendaftaran. Oh, ada yang menjawab 30 Juni. Ya, terima kasih. Dan pentingnya juga untuk mendapatkan ada kemitraan dan pastikan mitra Anda juga memiliki akreditasi dan pengalaman dalam bergabung bersama COP ini. Ya, oke. Saya rasa sekarang kita bisa masuk ke presentasi dari Karina yang akan memberikan detail lebih lanjut dari perspektif Brasil, masyarakat adat Brasil. Jadi silahkan Karina. Terima kasih, Filipa. Saya akan membagikan layar saya. Saya butuh Axel untuk berhenti berbagi layar ya. Silakan. Terima kasih. Bisa terlihat layar saya? Ya? Oke. Halo semuanya. Jadi sekarang berdasarkan apa yang sudah dibagikan oleh Filipa, saya akan membagikan bagaimana percakapan di level global tadi bisa diturunkan ke level nasional untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Jadi pertama saya akan berfokus pada strategi advokasi APIB, lalu juga kampanye dari COP30 dan juga informasi tentang apa saja partisipasi masyarakat adat di COP30 termasuk People Summit, COP masyarakat adat dan juga pavilion masyarakat adat di zona biru. Lalu selain itu juga ada lembaga tata kelola yang baru bagi masyarakat adat di COP30, yaitu People Circle di presidensi COP30, dan juga ada Komisi Internasional Adat di COP30. Jadi kalau rekan-rekan ingin mengecek apa organisasi yang formal, nanti Anda akan bisa melihat di presentasinya sehingga tahu siapa yang harus didekati. Jadi di COP30 APIP itu punya permintaan utama sehubungan dengan pembiayaan dan juga perlindungan, tapi yang paling terutama adalah COP30 itu harus membuat uh, legacy atau warisan yang konkret bagi perlindungan lahan. Jadi kita punya banyak
sekali percakapan tentang hal ini, dan apa yang didiskusikan oleh para pemimpin adalah apa yang akan kita lakukan setelah COP30. Jadi dari perspektif Brasil adalah jika COP30 ini berhasil untuk menyiapkan warisan yang konkret bagi demarkasi dan juga perlindungan lahan, bukan hanya tentang komitmen perlindungan lahan, tetapi juga rencana implementasi yang konkret dan juga terlihat bagi perlindungan teritori masyarakat adat. Jadi di sini kita bisa lihat ada banyak informasi ya, tapi secara lebih detail ini adalah ini memastikan bahwa kita punya ada demarkasi lahan bagi COP30 ini. Jadi mungkin saya lebih gampangnya seperti ini ya. Jadi ada platform FCOB. Jadi inilah platform dari antar negara yang sudah diluncurkan di COP26. Dan platform ini dibuat untuk menunjukkan komitmen mengurangi deforestasi di tahun 2030, dan sekarang melalui GATC, Aliansi Global untuk Komunitas Teritorial, kita memiliki pengumuman global pertama, yaitu pengelolaan lahan di COP30, ya, tentang ikrar kepemilikan lahan ya di COP30 ini. Dan ini sangat penting untuk bisa terjadi karena ini adalah pertama kalinya negara-negara membuat komitmen tingkat tinggi yang mengakui kepemilikan lahan bagi masyarakat adat dan juga komunitas lokal. Jadi ini adalah ikrar global, tapi kita juga berharap punya ikrar spesifik khusus untuk Brasil, dan juga secara paralel kita mengadvokasi apa yang kita katakan indigenous NDC, dan NDC ini adalah beberapa proposal, dan juga ada lokakarya dengan beberapa komunitas pemimpin komunitas adat. Apa yang kita mau bawa di NDC Brasil adalah demarkasi itu adalah salah satu kebijakan mitigasi perubahan iklim. Dan ini sehubungan dengan demarkasi dan juga kepemilikan lahan, tapi karena sehubungan dengan konteks di Brasil, kita didominasi oleh pertanian, dan kita mengalami beberapa hambatan dalam memajukan proposal ini yang sehubungan dengan kepemilikan lahan. Jadi ini ide sebagai menggunakan demarkasi sebagai salah satu kebijakan mitigasi iklim adalah karena saat ini isu tentang iklim itu semakin penting, dan pentingnya untuk bisa memastikan bahwa kita bisa mengurangi emisi karbon itu 70% dari kondisi saat ini. Dan itulah mengapa penting untuk bisa mendapatkan pengakuan yang formal tentang NDC ini. Selain itu, kita juga ada National Climate Plan atau rencana iklim nasional yang dibagi menjadi beberapa hal. Idenya adalah kita memiliki target demarkasi yang spesifik dan juga lini masa pengimplementasian yang jelas untuk hal ini. Lalu seperti yang Filipa katakan, ada dua inisiatif lainnya, yaitu TFFF dan juga ikrar pembiayaan. Dan ini didukung oleh The Founders Group atau kelompok pendonor yang sudah mengikrarkan akan ada 25 miliar dolar di COP30 ini. Jadi melalui GATC ini kita juga berusaha untuk bisa mendapatkan minimum dan
kita bilang dalam perkiraan kita ya minimal 40%, dan dalam hal ini khususnya TFFF itu minimal 20% dari 100 miliar dolar itu bisa disalurkan langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal. Selain pendanaan langsung ini juga perlu dikomitmenkan untuk memerangi perubahan iklim ini. Jadi 40% dari pendanaan yang digalang itu akan diberikan kepada negara yang melakukan komitmen untuk demarkasi dan juga perlindungan lahan seperti yang dilakukan di Brasil. Jadi untuk bisa menyalurkan pendanaan tersebut, kita juga mengusulkan program yang baru yang kita sebut PPTAU, yaitu ini sudah dimulai sekitar 20 tahun lalu ya, dibuat dalam konteks Ecol 20, dan ide dari program ini adalah program ini bertujuan untuk program ini merupakan proyek percontohan yang menarik karena ada 3 pihak yang terhubung, yaitu pemerintah Brasil, organisasi masyarakat adat, dan juga kerjasama internasional. Dan ini adalah program yang paling menarik di Brasil untuk demarkasi lahan dan juga menyalurkan kerjasama internasional kepada masyarakat adat. Jadi dalam hal strategi, kita memastikan bahwa kita tidak hanya mendapatkan pengumuman politis yang sangat penting untuk memastikan adanya naratif, tapi juga ada implementasi yang konkret, yang jelas untuk memastikan bahwa demarkasi ini merupakan warisan dari COP30 ini. Jadi untuk mendukung hal ini, kita juga ada lembaga masyarakat adat. Jadi ada kaukusnya, seperti yang disebutkan oleh Philippa. Kita juga punya ada proposal baru di COP30, yaitu ada Komisi Internasional Adat, dan selain itu juga ada Duta Khusus Masyarakat Adat ya. Dan ini adalah ruang di mana kita bisa berdiskusi dengan pemangku kepentingan dan juga pemerintahan, bukan hanya di pemerintahan Brasil, tapi juga di global, untuk bisa meningkatkan tekanan untuk bisa meluluskan hal ini. Dan juga kita melibatkan organisasi sipil untuk bisa mengambil momentum dan juga mendukung hal ini, dan juga meningkatkan visibilitas terhadap hal ini, bukan hanya tentang demarkasi, tapi juga bagaimana kita juga bisa melakukan kampanye ini. Jadi ini adalah kampanye yang dibuat oleh masyarakat adat Brasil, tapi bukan hanya untuk masyarakat adat Brasil, tapi juga untuk setiap organisasi yang merasa terhubung dengan pesan yang disampaikan ini. Jadi ini adalah kampanye untuk meningkatkan kesadaran global, dan tujuannya untuk meningkatkan visibilitas terhadap tuntutan iklim umum dan iklim utama dan umum kami. Jadi kampanye ini berasal dari masyarakat adat Brasil, tapi tidak terbatas pada masyarakat Brasil saja atau teritori Brasil saja, karena ini merupakan kampanye global yang merangkul semua masyarakat dan juga gerakan sosial lainnya. Jadi ide dari kampanye ini adalah untuk memiliki jawaban global, tapi dengan level yang sangat lokal atau teritorial atau kawasan ya. Jadi dalam kita memfrasekan kampanye ini, jawaban global kami ini mewakili tujuan lokal kami. Dan jawaban kami merupakan respon kami terhadap krisis iklim. Dan berikutnya saya akan mempresentasikan 5 hal. Yang pertama adalah
hak atas tanah itu sama dengan aksi iklim. Seperti yang Filipa katakan, hak atas tanah itu tidak pernah menjadi percakapan utama dalam setiap diskusi sebelumnya. Padahal ini yang paling penting bagi masyarakat adat dan komunitas lokal untuk memerangi perubahan iklim. Jadi ini juga bukan hanya dinegosiasi, tapi juga sehubungan dengan agenda iklim untuk bisa memastikan bahwa hak atas tanah itu menjadi prioritas utama diskusi. Selain itu adalah secara deforestasi nol yang bisa diterjemahkan sebagai beberapa proposal bagi pemerintah untuk bisa meningkatkan stabilitas dan juga upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh organisasi-organisasi. Selain itu adalah tanpa bahan bakar fosil, ya. Jadi tidak ada pertambangan di wilayah kami atau wilayah adat. Ini sangatlah penting karena ini adalah tren yang sudah kita lihat sedang berlangsung dan juga sedang direfleksikan dalam inisiatif untuk mengubah legislatif sehingga mereka bisa melakukan pertambangan ya di tanah adat. Jadi inilah satu hal yang kita sedang hadapi saat ini. Selain itu juga untuk melindungi para pembela, melindungi cara hidup mereka karena para pembela itu adalah yang melindungi tanah. Jika para pembela itu tidak dilindungi, padahal mereka yang membela upaya perubahan iklim ini. Jadi sangatlah penting untuk mempertimbangkan perspektif individual dan juga cara hidup mereka di komunitas dan teritori masing-masing. Jadi itu adalah 5 permintaan kita dan juga jawaban yang kita usulkan, dan kita juga punya kalender untuk mobilisasi global di semester selanjutnya. Jadi saat kita datang di COP30 ini, kita mau memastikan bahwa COP30 ini benar-benar bisa menjadi COP untuk masyarakat. Kita juga hanya akan bisa melakukan hal ini secara bersama-sama, dan kalau kita melakukan mobilisasi bersama-sama secara terkoordinasi, bermanifestasi dalam semester selanjutnya. Inilah kalender kami untuk mobilisasi global di semester selanjutnya dari bulan Juli sampai November ya. Juli 18 ini masih harus dikonfirmasikan. Lalu di Agustus tanggal 27 itu juga secara paralel terhadap Minggu Iklim Rio. September tanggal 21 ada manifestasi global sekitar tanggal 18 sampai 21 September ya, untuk bisa melakukan Global March atau langkah global. Lalu Oktober 13 adalah ada pra COP30 secara resmi ya. Kita mau membuat manifestasi yang besar di hari pertama COP itu sebelum COP-nya dimulai di Brasil ya. Lalu di November sebenarnya kita mengharapkan 1 bulan ya. Jadi akan berfokus pada mobilisasi dan juga permintaan kita, tapi kita juga akan melakukan Global March of the People atau pergerakan global dari masyarakat. Jadi ini adalah kalender mobilisasi global kita, tapi tentunya karena kampanye ini juga global, terhubung dengan Anda semua dan organisasi-organisasi di sini. Jadi Anda juga diundang untuk melakukan lebih banyak lagi mobilisasi dalam tingkatan teritori dan Anda bisa mengakses banner ini untuk pesan-pesan kami, bisa Anda cetak, lalu bisa Anda akses dalam bahasa Portugis, Spanyol, Prancis, dan Indonesia. Dan Anda bisa membuat pesan Anda sendiri, dan ini menjadi bagian dari mobilisasi. Inilah website kampanye kami, akan diperbarui segera.
Dan di sini Anda bisa menemukan lebih banyak informasi dan akan dilengkapi pada akhir bulan. Mungkin sekarang belum banyak informasi ya, Anda bisa juga menggunakan email ini, Anda bisa mulai menggunakan tagar kampanye ini dalam 5 bahasa resmi kampanye kami ya. Dan di sini adalah link di mana Anda bisa mendapatkan banner yang saya sampaikan di sini di dalam 5 bahasa kami. Ini adalah kampanye global kami, mudah-mudahan lebih banyak organisasi yang bergabung dan menjadi bagian dari mobilisasi global kami. Dan sekarang saya akan menyampaikan lebih banyak mengenai ruang spesifik untuk partisipasi masyarakat adat di COP30. Akan ada People Summit, ini merupakan koalisi internasional dari gerakan sosial Brazil, sekitar 500 gerakan sosial dan juga CSO yang berkumpul atau bergabung di tahun 2023 di dalam Amazon Summit di Belém, dan kami juga bergabung bersama untuk COP30 ini. Dan koalisi ini dibuat untuk berkoordinasi ya antara organisasi yang memiliki partisipasi bersama dan besar di dalam gerakan COP30. Jadi di dalam People Summit ini adalah ada beberapa tuntutan ya terkait dengan keadilan iklim global, perlindungan HAM, transisi energi yang tidak menjadi beban dan juga tidak rentan gitu, dan pengakuan agroekologis sebagai alternatif andal. Kemudian di sini ada APIP, KOYAB, OPIAK yang menjadi anggota People Summit ini ya untuk kawasan Amazon. Gerakan sosial kami ini melibatkan delegasi masyarakat adat, dan People Summit ini memperkirakan 15.000 orang akan bergabung di Belém di dalam COP saja. Di sini adalah tanggal-tanggal untuk People Summit, pembukaan plenonya di tanggal 12 November, kemudian ada pleno tematik antara tanggal 13-14 November, kemudian pawai masyarakat atau March of the People tanggal 15 November, dan juga pleno penutupan di tanggal 16 November. Di sini Anda bisa melihat website, email, Instagram dari People Summit. Secara paralel atau bersamaan dengan People Summit, akan ada juga pleno ya. Pleno ini akan fokus tidak hanya pada masyarakat adat dan komunitas lokal, tetapi juga gerakan lain ya. Jadi selain People Summit akan ada Indigenous COP. Ini akan dilakukan di tanggal yang sama ya, 12 sampai 16 November. Ada diperkirakan delegasinya antara 3 sampai 5.000 masyarakat adat dari global. Karena ada hambatan logistik, COP30 mencoba untuk mengkerutkan atau mengurangi partisipasi di zona biru, sehingga kita tidak bisa memasukkan 15.000 orang People Summit atau 3 sampai 5.000 masyarakat adat sebagai bagian dari zona biru. Tidak hanya karena alasan tersebut, para pemimpinan mungkin akan memerlukan ruang spesifik untuk bertukar pengalaman dan menyampaikan tuntutan mereka. Ini adalah ide dari masyarakat adat ya, karena tidak semua bisa kita bawa di zona biru. Kami bekerja sama dengan GATC di dalam program ini masih dalam proposal atau usulan, di mana kami akan mengeluarkan apa yang disebut dengan ikrar masyarakat adat, di mana di hari tersebut kami akan menyerukan proposal-proposal dari masyarakat adat ya untuk didanai melalui ikrar masyarakat adat atau Indigenous Pledge ini. Ini akan dilaksanakan di Indigenous Mayoka, ini akan menjadi lokasi dari Indigenous COP. Nanti kami akan sampaikan lebih detail lagi ya di dalam slide ini. Kan ada juga pavilion masyarakat adat di zona biru. Ini adalah ruang referensi bagi agenda masyarakat adat. Ini ada di ruang resmi COP.
dia untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan kita, dan diharapkan ya kita akan punya ruang resmi di sini, tetapi ruangnya akan sangat kecil. Mudah-mudahan kita bisa punya ruang yang lebih besar lagi di zona biru ya. Jadi ada usulan nih untuk hal tersebut. Saya melihat ada usulan kepada pemerintah Brazil, ada yang meminta juga atau bertanya juga ya di chat di akhir Juni atau awal Juli akan ada pertemuan antara pemerintah Brasil ya. Dan untuk pavilion masyarakat adat ada proposal-proposal ya atau usulan-usulan yang perlu disampaikan. Jadi untuk event-event di zona biru, zona hijau itu ada beberapa tanggal dan bulan yang ditentukan ya. Dan untuk pavilion masyarakat adat belum ditentukan tanggalnya. Nah, ini adalah peta dari 3 ruang referensi kita. Ini adalah venue COP30 sebagaimana disampaikan oleh Filipa tadi. Di sini akan ada lokasi People Summit di mana program ini akan dilakukan di Universitas Federal Para UFPA, yang di sini akan dilakukan di sekolah atau universitas aplikasi begitu namanya ya, dan di sini akan ada kemah atau penginapan untuk masyarakat adat. Ini akan memuat 3.000-an orang kurang lebih ya, dan ini akan menjadi juga ruang atau tempat akomodasi masyarakat adat. Kami tidak tahu apakah Indigenous COP akan dilaksanakan di sini, di ruang tempat akomodasi, atau di venue People Summit. Ini yang belum kami ketahui, yang harus ditentukan ya. Di sini ada jarak antara lokasi-lokasi. Saya mulai kehabisan waktu, hampir selesai presentasi saya ingin menyampaikan secara singkat tentang Badan Tata Kelola Masyarakat Adat di COP30. Jadi presidensi COP30 baru saja meluncurkan apa yang disebut dengan circle atau lingkaran atau ruang untuk masyarakat adat. Ini hal baru. Ini agak serupa dengan COP sebelumnya, dan presidensi COP saat ini ingin bahwa circle ini menjadi warisan dari COP30 ke COP berikutnya. Jadi ada yang disebut dengan Global Ethical Balance Circle atau lingkaran keseimbangan etika global. Kemudian lingkaran Menteri Keuangan, ini sebagaimana disampaikan oleh Filipa, ini adalah peta jalan, ada kaitan untuk mendiskusikan peta jalan dari baku ke Belem yang bertujuan untuk memobilisasi 1,3 triliun dolar Amerika Serikat di COP30. Kemudian President Circle, lalu People Circle, ini dipimpin oleh Menteri Masyarakat Adat Sonia Gojazara untuk memperkuat dialog antara masyarakat adat, komunitas lokal, dan juga masyarakat keturunan Afrika di dalam agenda presidensi COP30 Brasil. Nah, dari diagram Anda bisa lihat seperti ini. 4 circle ini, saya rasa lingkaran people ini ada 2 komisi ya. Komisi internasional untuk komunitas lokal dan keturunan Afrika. Saya tidak tahu apakah komisi ini akan terpisah menjadi 2, satu untuk komunitas lokal, satu untuk masyarakat keturunan Afrika. Mungkin juga dijadikan satu, lalu ada komisi internasional untuk masyarakat adat. Jadi mandat dari komisi ini sekali lagi adalah untuk meningkatkan dialog antara gerakan sosial yang ada di dalam negosiasi, agenda negosiasi, dan juga dengan presidensi COP. Ada diskusi logistik dan lain sebagainya. Jadi Komisi Internasional ini bertanggung jawab untuk mendapatkan 1.000 presidensial untuk masyarakat adat Brazil dan 500 untuk masyarakat adat seluruh dunia. Kami tidak tahu apakah tantangan-tantangan yang akan dihadapi untuk tujuan ini, tapi ini adalah peranan dari komisi, yaitu merepresentasikan tuntutan kami di COP30 ya, atau di presidensi COP30. Jadi ini adalah anggota-anggota darinya, tidak hanya diketahui oleh Menteri Sonia Gojajara,
tetapi juga ada anggota-anggota komisi lainnya, ada beberapa perwakilan kaukus masyarakat adat dari Asia, Afrika, Amerika Latin, ada juga Forum Permanen PBB untuk Isu Masyarakat Adat, ATC, APIP, POYAP, ANMIGA ya atau Asosiasi Perempuan, kemudian G9 atau 9 organisasi masyarakat adat di kawasan Amazon Basin, IPRI dan juga SGPR atau Secretary General Presidency of the Republic. Jadi organisasi masyarakat adat Brasil dan GATC ya mempresentasikan hal ini dan mudah-mudahan dari COP30 ini kita akan bisa meneruskannya ke COP di Australia dan di tanggal 22 Juni nanti akan ada pertemuan lanjutan untuk membahas COP30 ini di Bonn. Demikian saya rasa saya sudah banyak bicara ya. Berikutnya ada lampiran atau aneks tentang pemangku kepentingan kunci di Brasil. Jadi Anda tahu siapa mengurusi dan bertanggung jawab untuk apa. Untuk Anda mendapatkan kepastian tentang advokasi yang Anda lakukan dan kemana mengkomunikasikannya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Karina, banyak sekali informasi yang luar biasa yang Anda sampaikan kepada kami di chat. Orang-orang bertanya tentang bagaimana tetap terkoneksi dengan masyarakat adat dan kemahnya, bagaimana mendapatkan ruang di sana, apakah mereka harus mengikuti APIP di sosial media, apakah ada daftar yang bagaimana orang mengetahui lebih banyak tersebut. Ya tentu ada website kampanye yang akan menjadi tempat informasi yang paling terkini. Saya juga akan sampaikan email dan juga jaringan sosial media kami ya. Saya akan tulis di chat ya untuk bagaimana menghubungi kami. Baik, kita bisa ke slide saya Excel. Ini saatnya sesi tanya jawab dan saya mendorong Anda, kalau Anda percaya diri untuk bertanya, silakan disampaikan langsung. Kami akan senang mendengar suara Anda. Atau kalau tidak, Anda bisa menyampaikannya di chat. Ya mungkin Anda bisa mengisi survei feedback, masukan. Kami ingin tahu pendapat Anda tentang briefing ini. Apa yang Anda pelajari dari briefing ini, apa yang Anda dapatkan, apa yang bisa kami lakukan dengan lebih baik. Sini Anda juga bisa melihat link Google Form-nya. Jadi, ya, presentasi Karina ini ada di folder Google Drive yang disampaikan dalam 5 bahasa ya. Presentasi Karina ada di sana. Sana Anda bisa mendapatkan informasi yang Karina sampaikan terkait dengan sosial media, alamat sosial media. Jadi slide-nya saat ini masih dalam bahasa Inggris. Saya belum punya kesempatan untuk menerjemahkannya dan saya akan mencoba melakukannya dan juga memperbarui file-file yang ada di Google Drive. Jadi Anda bisa menggunakan Google Drive ini akan menjadi tempat Anda mendapatkan presentasi, transkrip, dan juga materi lain dari briefing ini yang bisa Anda bagikan. Ya, jadi ambil waktu untuk juga bisa mengisi survei kita. Senang sekali bisa melihat begitu banyak percakapan yang terjadi di kolom chat. Jika ada pertanyaan yang sudah dijawab oleh rekan-rekan kita yang ada di Zoom ini, dan juga jika Anda ingin bertanya, silahkan juga untuk melakukannya saat ini. Jadi Marians bertanya, apa hubungan Anda dengan Koika? Saya rasa ini pertanyaan untuk Anda, Karina. Dari Apip mungkin bisa dijelaskan sedikit, karena
Brasil punya kompleksitas organisasi masyarakat adat ya. Ya, KOICA adalah salah satu anggota dari GATC dan organisa anggota organisasi KOICA itu adalah salah satu dari 9 aliansi organisasi yang ada di Amazon Basin menjadi bagian dari koalisi iklim. Oleh karena itu, eh, dari J9 itu juga adalah bagian dari ma- G9 eh, Obiat dan juga global komunitas global ya. Ada juga yang bertanya klarifikasi di September 21 ya apa tentang mobilisasi. Ya, sayangnya saya belum bisa menjawab saat ini karena saya juga belum mendapatkan informasi terkini dari inisiatif global ini, tapi ada beberapa organisasi mitra kita yang sedang mengorganisasikan mobilisasi global dari 16 September sampai 21 September dan ide kita adalah untuk mendapatkan manifestasi di tanggal September 21 September sebagai hari terakhir dari mobilisasi ini. Tak segera setelah saya mendapatkan informasi terkininya, saya juga akan membagikannya dan Anda juga akan bisa bergabung di WhatsApp grup kita untuk membagikan informasi tentang hal ini. Ya, saya hanya akan menjawab kepada Natalia tentang mempresentasikan topik di zona hijau. Anda harus menunggu sampai aplikasinya terbuka untuk bisa mengetahui bisa atau tidaknya, tapi perencanaannya harus dilakukan dari sekarang supaya Anda juga bisa tahu misalnya kalau itu disetujui di mana Anda harus melakukan event tersebut karena di zona hijau juga ada beberapa uh, panggung tapi juga ada beberapa pavilion yang di host atau di organize oleh beberapa organisasi. Kolombia juga punya beberapa pavilion setahu saya dan akan sangat baik juga untuk bisa melakukan event-event di pavilion tersebut. Tantangannya di COP itu adalah banyak hal yang terjadi di saat yang bersamaan. Jadi sangatlah sulit untuk bisa mendapatkan audiens atau pendengar yang besar untuk satu event. Jadi boleh pikirkan tentang hal itu ya. Jadi mungkin ada acara secara fisik, tetapi penting juga untuk bisa melibatkan pendengar secara virtual karena beberapa event di zona hijaunya juga di live stream atau disiarkan secara langsung sehingga baik juga untuk bisa memiliki eh, presence di sosial media karena di tengah-tengah COP yang sangat ramai ini cukup sulit juga untuk mendapatkan audiens yang besar. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Ya, ada juga yang bertanya tentang website untuk mendaftarkan di COP30 saat ini tidak ada karena ini bukan proses yang terbuka. Anda harus melalui organisasi yang terakreditasi yang juga nanti akan memiliki badges yang sudah dialokasikan kepada mereka. Jadi mereka juga punya keterbatasan orang-orang yang bisa dikirimkan. Jadi mereka harus menyeleksi siapa yang mendaftar. Rute lainnya adalah untuk melalui pemerintahan masing-masing karena setiap pemerintahan bisa mengikut sertakan sejumlah orang dalam delegasinya untuk mengikuti COP30. Jadi eh, ini cara termudah tapi juga tentunya tidak realistis karena mungkin Anda tidak punya jalan masuk ya atau mungkin juga Anda tidak memiliki
cara untuk masuk ke sana karena ada risiko tertentu, tapi itu adalah cara termudah untuk mendapatkan badges atau lencana biru. Ya, untuk saat ini organisasi juga belum tahu seberapa banyak lencana atau badges yang akan mereka dapatkan sampai beberapa bulan ke depan. Dan oleh karena itu, siapa yang akan diutus oleh organisasi itu dan apakah mereka akan memiliki badges atau lencana lebih untuk dialokasikan, itu juga masih tanda tanya. Tetapi jalan yang paling fleksibel juga adalah melalui pemerintahan nasional kita. Dan ya, saya juga akan melihat, mencoba mencari tautan di mana kita bisa mendapatkan list atau daftar dari organisasi yang sudah terakreditasi dan saya akan memperbaharui di presentasinya itu ya. Ya, saya juga bisa melihat nama dari nama untuk delegasinya tergantung dari badges atau lencana yang akan didapatkan, tapi Anda harus berakar di salah satu organisasi yang sudah memperoleh badges atau lencana dari COP itu. Namanya mungkin akan diumumkan baru di akhir-akhir. Dan itu untuk menjawab pertanyaan dari Tom. Jadi akan ada organisasi dari Nicaragua dan Honduras juga yang terakreditasi tentunya. Dan ada perwakilan adat Nicaragua yang memiliki dan memainkan peranan penting di COP30. Jadi Anda juga bisa menjangkau kepada mereka. Saya bisa mengusulkan beberapa nama di kolom chat. Dan tentunya ada rekaman dari Zoom ini, ada juga audio dalam bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Perancis, dan bahasa Indonesia juga. Dan kita juga akan berusaha menyediakan transkrip dalam masing-masing bahasa juga. Dan juga Anda sangat, ya, senang sekali jika Anda bisa mengakses slide yang ada di Google Drive juga. Kita juga akan meng-email Anda secara langsung dengan tautan tersebut sehingga Anda bisa mengakses seluruh informasi dari pertemuan hari ini. Iya, baik sekali. Terima kasih semuanya untuk kontribusi di kolom chat. Wow, kolom chatnya sangat uh, hidup ya malam hari ini. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Karina dari APIP untuk informasi yang sangat mendetail dan penting bagaimana kita bisa bergabung dalam COP30. Dan bahkan jika Anda tidak mengikuti COP30 di Belem atau di Brasil, ada begitu banyak cara untuk Anda melipat gandakan dampak dengan memberikan kontribusi Anda. Jadi jangan berpikir bahwa, oh kalau saya nggak bisa ke Brasil, saya nggak bisa melakukan apa-apa. Oh tentunya tidak. Kalau kita bisa melakukan pergerakan global, kita tidak akan berada di tempat yang sama di waktu yang sama. Dan itu tidak masalah. Saya juga mau berterima kasih kepada rekan-rekan saya, Rina dan Paula dan Julia, dan tim di Tinta untuk para penerjemah yang luar biasa yang sudah membuat acara hari ini aksesibel dalam berbagai bahasa dan bekerja dan juga tim di belakang layar di Tinta yang sudah mendukung keseluruhan webinar ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk bergabung di grup WhatsApp kita. Saya rasa Lina sudah memberikan
tautannya di chat, juga ada di slides-nya. Jika Anda ingin mengetahui briefing-briefing lainnya, kita juga akan berbicara tentang transisi energi dan juga mineral beberapa waktu kemudian dan juga briefing-briefing lainnya sebelum COP30. Jadi pastikan bergabung di kelompok WhatsApp kita ya. Ya, jadi kami menantikan untuk tetap terhubung dengan Anda. Jika Anda ingin bertanya atau ada ide lainnya, silahkan beritahu kita. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali.